Histologi integumen atau kutis atau kulit. Beratnya kira-kira 15-20% dari berat badan total, terdiri dari dua lapisan utama, satu epidermis atau kulit ari, terdiri dari jaringan epitel yang berasal dari ektoderm. Dari epidermis akan terbentuk derivatnya yang berupa kelenjar, yaitu glandula sebasea dan sudorifera. Kemudian folikel rambut dan kuku. Ketebalannya tergantung dari tipe kulit, yaitu kulit tipis atau kulit tebal. Lapisan kedua adalah dermis, terdiri dari jaringan ikat yang berasal dari mesoderm dengan banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian, lapisan di bawah dua lapisan tersebut kita dapatkan lapisan subkutis atau hipodermis. Pada gambar di bawah ini, diagram ini tampak lapisan epidermis yang di atas, kemudian lapisan dermis, dan hipodermis. Ini adalah folikel rambut sebagai derivat dari epidermis, beserta glandula sebaseanya, dan ini kita dapatkan glandula sudoriferanya. Istilah mucocutaneous junction yaitu peralihan kulit ke tunika mukosa, yang secara histologis gambarannya sebagai berikut, yaitu stratum corneumnya menipis, glandula sudorifera, sebasea, dan folikel rambut tidak ada. Contohnya pada bibir, lubang hidung, vulva, dan prepucium, anus, dan palpebra. Biasanya dibasahi oleh kelenjar mukosa. Fungsi kulit, satu fungsi proteksi, yaitu terhadap termal, mekanik atau gesekan, terhadap patogen karena adanya sel dendritik, yaitu sel Langerhans, terhadap ultraviolet, yaitu karena adanya pigmen melanin, dan terhadap kehilangan air. Kedua, fungsi reseptor sensoris. Ketiga, fungsi termoregulator, yaitu yang mengatur suhu tubuh tetap karena adanya lapisan lemak, rambut kepala, kelenjar keringat, dan kapiler. Keempat, fungsi metabolik, yaitu untuk sintesis vitamin D3 dengan bantuan ultraviolet. Kemudian, adanya jaringan lemak sebagai cadangan energi, dan kelebihan elektrolit yang dikeluarkan sebagai keringat. Kelima, fungsi seksual signaling, yaitu seks feromon yang disebut dengan glandula apokrin yang untuk menarik lawan jenis. Kulit dibagi menjadi kulit tebal dan tipis. Kulit tebal hanya ditemukan pada volamanus, yaitu telapak tangan, dan plantapedis atau telapak kaki. Permukaan kulit tidak licin, memberikan gambaran sidik jari atau dermatoglifi, sehingga setiap individu mempunyai identifikasi yang berbeda. Permukaan kulit yang tidak licin diakibatkan karena adanya garisan yang menonjol, yaitu krista kutis. Ini adalah krista kutisnya. Kemudian krista kutis ini jaringan di bawahnya yaitu dermis akan mengikuti tonjolan tersebut. Kemudian diikuti oleh alur, yaitu ini adalah sulcus kutis. Pada dermis yang pertama kali terbentuk ini disebut dengan dermis yang primer. Kemudian pada pertumbuhan selanjutnya terbentuk interpapillary plaque. Ini adalah interpapillary plaque, merupakan tonjolan epidermis ke bawah, yaitu ke dermis, sehingga terbentuklah papilla chorii atau dermis sekunder. Tapi biasa kita menyebutnya ini adalah papilla chorii. Maka interpapillary plaque ini akan dilalui oleh ductus excretoris glandula sudorifera yang akan bermuara di permukaan kulit melalui krista kutis dan keluar di pori-pori, sehingga pada saat mencapai stratum corneum, stratum lapisan-lapisan pada epidermis, maka dindingnya adalah sel-sel epidermis tersebut. Dua sistem pada epidermis, yaitu stratum malpighi atau keratinosit,
yaitu sel-selnya yang mengalami keratinisasi, yaitu stratum basal dan stratum spinosum. Mitosis terjadi sekitar 15-30 hari tergantung usia dan faktor lain. Kedua, sistem pigmentasi atau melanosit yang berasal dari kristal neuralis yaitu ektoderm. Fungsinya untuk sintesa melanin. Dua sistem lain yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Pada gambar ini adalah stratum basalnya, ini stratum spinosum yang termasuk ke dalam sistem Malpighi. Ini adalah sistem pigmentasi yang berupa sel melanosit. Dua sel lain yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans ini berbentuk sel stelat atau dendritik dengan tonjolan sitoplasma di antara stratum spinosum. Sel Merkel terletak dekat stratum basalis sehingga dia berhubungan dengan lamina basalis. Di dalam sitoplasmanya kita temukan granula yaitu yang menghasilkan neurotransmitter atau neuroendokrin. Kemudian di bagian bawahnya terdapat nerve plate yang berhubungan dengan akson yang bermelin. Fungsi sel Merkel adalah sebagai taktil mekanoreseptor. Struktur histologis kulit tebal yaitu 1. Stratum basal. Disebut stratum basal karena letaknya paling bawah. Kemudian disebut juga dengan stratum cylindricum karena terdiri dari selapis sel kubus atau silinder. Kemudian disebut juga dengan stratum pigmentosum karena terdapatnya pigmen melanin. Kemudian disebut juga dengan stratum germinativum karena dapat bermitosis, yaitu terdapatnya sel stem cell sebagai sel progenitor, hubungan dengan lamina basalis melalui hemidesmosom, sedangkan hubungan antar sel pada stratum basal melalui desmosom, dan pada stratum basal ini kita lihat akan mulai terbentuk keratin. Lapisan kedua adalah stratum spinosum, lapisan ketiga adalah stratum granulosum, keempat stratum lucidum, kelima stratum corneum, dan keenam stratum disjunctum. Ini gambaran pada mikroskop cahaya, sedangkan ini adalah gambar diagramnya. Jadi stratum-stratumnya akan kelihatan ya, mulai dari basal, stratum spinosum, kemudian ini yang berwarna biru atau ungu tua ini adalah stratum granulosum, kemudian stratum lucidum pada kulit tebal ini akan terlihat sebagai jaringan yang sangat tipis. Kemudian yang tebal ini adalah stratum corneumnya. Lapisan kedua adalah stratum spinosum, terdiri dari beberapa lapis sel polihedral. Dengan mikroskop cahaya, di antara sel-sel stratum spinosum seperti ada jembatan interseluler yang sebetulnya ini adalah tonofibril. Tetapi dengan ditemukannya mikroskop elektron, di dalam sel stratum spinosum kita temukan berkas-berkas tonofilamen atau keratin intermediate filamen yang melekat pada bangunan yang namanya desmosom. Ini adalah gambar skematisnya, kemudian ini adalah gambar dengan mikroskop elektron. Desmosom ini akan terlihat sebagai 5 garis gelap berjalan sejajar yang dengan mikroskop cahaya ini di bagian tengah ini disebut dengan dense middle line, ya ini pada diagram dense middle line yang mengandung kaderin yaitu desmocolin dan desmoglelin. Kemudian untuk sel yang kiri ini dan sel yang kanan terdapat outer yang luar, ini adalah outer dense plaque untuk sel yang kiri, kemudian ini outer dense plaque untuk sel yang kanan, kemudian ini adalah inner dense plaque sel yang kanan, ini inner dense plaque untuk sel yang kiri. Demikian juga pada gambaran dengan mikroskop elektronnya. Kemudian pada bangunan desmosom ini kita temukan plak, yaitu sitoplasma yang mengalami pemadatan, di mana mengandung protein
terdiri dari desmoplakin, plakoglobin, dan plakofilin. Sedangkan pada kederin tadi, yaitu proteinnya desmokolin dan desmoglein. Sehingga pada saat hanya ada mikroskop cahaya, karena keterbatasan perbesaran, seolah-olah keratin intermediate yang tertanam pada bangunan desmoplakin ini, pada protein ini, seperti berhubungan antara sel yang kiri dengan sel kanan, sehingga tampak seperti penghubung, sehingga disebut dengan jembatan interseluler. Ketiga, stratum granulosum. Terdiri dari 3-5 lapis sel belah ketupat sejajar permukaan dengan dengan pewarnaan He, keratohyalin berwarna basofilik yang mengandung histidin dan cysteine yang membentuk filagrin yang akan membuat agregat filamen keratin. Dengan mikroskop elektron, tampak granula berlamela mengandung lipid, yaitu yang nantinya akan bereksositosis menghasilkan lipid sebagai barier kehilangan terhadap air. Dan sel-selnya mulai mati. Keempat, stratum lucidum hanya ada pada kulit tebal, jadi di kulit tipis tidak ditemukan stratum lucidum. Kemudian terletak sebagai garis tipis bergelombang, bening, eosinofilik. Hubungan selnya adalah desmosom. Didapatkan filamen keratin padat, nukleus dan organela sudah tidak ada. Kelima adalah stratum corneum, 15-20 lapis gepeng filamen keratin yang mengalami desquamasi akan disebut dengan stratum disjunctum. Nukleus tidak ada, isinya adalah keratin dengan membran plasta dikelilingi lapisan lemak yang berguna untuk pelindung dari gesekan dan kehilangan air. Nah, ini adalah stratum spinosumnya, stratum granulosum, stratum lucidum yang hanya ditemukan pada kulit tebal, dan ini stratum corneum. Dan bila stratum corneum ini dilepaskan, disebut dengan stratum disjunctum. Gambar ini menunjukkan adalah pembentukan keratin. Jadi dimulai dari stratum basal. Di sini kita lihat sel yang sedang mengalami mitosis. Kemudian di sini kita dapatkan juga keratin intermediate filamen, dan di sini dihasilkan keratin tipe 5 dan 14. Keratin tipe 5 dan 14 pada stratum spinosum akan diganti oleh keratin 1 dan 10. Pada stratum granulosum akan terbentuk protein filagrin yang akan menginduksi keratin menjadi agregat. Kemudian dibentuk juga lamellar body yang terbentuk dari lipid. Lipid ini akan dikeluarkan, akan mencapai stratum lucidum dan stratum corneum yang akan nanti membentuk envelope, sel envelope bersama dengan deposit protein di bagian plasma membran bagian dalam. Sel Langerhans yaitu sel APC derivat monosit, 2-8% jumlahnya dari sel epidermis, bentuknya stellate atau dendritic cell, mempunyai tonjolan di antara stratum spinosum, hubungan dengan sel epidermis itu melalui ekaderin, kemudian sitoplasmanya kita temukan granula Birbeck yang mengandung protein Langerin dan CD1A yang akan mempresentasikan antigen ke sel T. Jadi pada gambar ini, bila antigen masuk ke permukaan kulit, maka akan ditangkap oleh protein Langerin dan CD1A, sehingga sel Langerhans ini akan meninggalkan kulit untuk memasuki pembuluh limf menuju nodus limfatikus, yaitu di daerah T-zone. Maka sel T ini akan teraktivasi sehingga akan memasuki sirkulasi darah dan kembali ke tempat yang adanya antigen untuk mengeluarkan sitokin proinflamasi. Sel berikut adalah sel Merkel, ditemukan pada stratum basal, kulit ujung jari, dan kaki, serta bibir, sebagai mekanoreseptor sensoris. Dengan keratinosit berhubungan melalui desmosom,
inti tidak teratur, sitoplasma banyak granula yang berasal dari aparatus Golgi yang menghasilkan neurotransmitter. Fungsinya adalah sebagai taktil. Bila ada taktil, maka neurotransmitter tersebut lepas sehingga timbul sensasi. Ya, untuk sel Merkel sudah dijelaskan sebelumnya. Melanosit, pigmen yang dibentuk ialah eumelanin, yaitu pigmen coklat atau hitam yang dihasilkan oleh sel melanosit yang didapatkan pada sel stratum basalis, folikel rambut, mata, retina, corpus ciliaris, dan iris. Kemudian ada lagi adalah pheomelanin, yaitu pigmen rambut merah dan kuning. Badan selnya bulat dengan tonjolan sitoplasma yang mengandung butir melanin di antara stratum basalis dan stratum spinosum. Ya, ini secara diagramnya, ini adalah stratum basalnya, ini adalah sel melanositnya dengan tonjolan sitoplasma. Melanin terdapat di dalam granula sitoplasma yang namanya melanosom. Pembentukan melanin dimulai dengan sintesa enzim tirosinase di raf endoplasmik retikulum, kemudian dilanjutkan ke aparatus Golgi, sehingga akan terakumulasi di dalam vesikel yang disebut dengan melanosom 1. Tirosinase yang terbentuk ini akan bereaksi dengan tirosin, sehingga terbentuk sintesa melanin di melanosom 2. Setelah sintesa melanin ini terbentuk, akan terjadi polimerisasi melanin, yaitu di melanosom 3. Kemudian akan mengalami pematangan di melanosom 4 dan menuju ujung tonjolan melanosit yang akan disekresikan secara sitokrin ke dekat inti keratinosit untuk melindungi DNA dari radiasi ultraviolet. Albino adalah kelainan kongenital akibat hipopigmentasi kulit karena kekurangan tirosinase atau komponen lain, yaitu selnya tidak mampu membentuk melanin. Kemudian vitiligo, yaitu kelainan depigmentasi kulit karena penurunan aktivitas melanosit akibat lingkungan genetik atau autoimun. Lapisan di bawah epidermis adalah dermis. Ketebalannya bervariasi maksimum 4 mm, terdiri dari jaringan ikat yang menyokong epidermis, batas dengan subkutis tidak jelas, mengandung syaraf, pembuluh limf, dan pembuluh darah. Dari derivat epidermis bisa kita lihat adanya folikel rambut, glandula sudorifera, glandula sebasea, dan unguis. Pada dermis ada dua lapisan, yaitu stratum papillare dan stratum reticulare. Kedua lapisan ini tidak dapat dibedakan dengan nyata. Stratum papillare adalah lapisan tipis di mana terdapat papilla chorii, berupa jaringan ikat longgar, terdiri dari kolagen tipe 1, 3, serabut elastis, fibroblast, mast cell, dan makrofag. Kemudian ada kolagen tipe 7 yang berhubungan dengan lamina basalis untuk mengikat epidermis dengan dermis. Pada stratum papillare ini kita temukan corpusculum tactile Meissneri, ya, sebagai reseptor yang berkapsul untuk reseptor taktil. Kemudian stratum reticulare lebih tebal dari jaringan ikat padat, tidak teratur. Kolagennya kasar, terutama kolagen tipe 1, kemudian ada serabut elastis dan proteoglika yang termasuk dermatan sulfat. Glandula sebasea, glandula sudorifera, syaraf, dan pembuluh darah kita temukan juga otot polos, yaitu seperti pada areola mame, penis, perineum, skrotum, musculus arrector pili pada folikel rambut. Bagian dalam dermis kita bisa temukan corpusculum vater Pacini, bangunan seperti ini yang berlamel-lamel sebagai mekanoreseptor tekanan dan vibrasi. Lapisan paling bawah adalah subkutis atau hipodermis. Terdiri dari jaringan ikat longgar lanjutan dermis, terdiri dari serabut kolagen dan elastis. Banyak ditemukan jaringan lemak yang tebalnya berbeda-beda tergantung dari letak bagian tubuh. Jaringan lemak tidak didapatkan pada palpebra, klitoris, dan penis. Yang subkutis ini tidak termasuk bagian kulit.
Fungsi menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya, yaitu fascia superficialis, dan untuk metabolisme lemak. Reseptor sensoris. Fungsi kulit adalah penerima berbagai rangsangan dari lingkungan. Macamnya adalah ujung saraf yang sederhana tanpa sel swan atau penutup kolagen, dan reseptor sensoris yang kompleks, yaitu serabut sensoris tertutup glia atau jaringan ikat halus. Reseptor yang tidak berkapsul, yang pertama adalah sel Merkel, yang berfungsi sebagai mekanoreseptor untuk sentuhan halus dan merasakan tekstur yang berbeda, dan tekstur yang untuk tekstur benda. Kemudian, ujung saraf bebas di papila dermis, yaitu dari papila dermis ke epidermis bawah, yang fungsinya untuk suhu tinggi dan rendah, untuk merasakan sakit, gatal-gatal, dan reseptor sentuhan. Kemudian plexus akar rambut, yaitu serabut sensorik yang mengelilingi pangkal folikel rambut di retikular dermis untuk mendeteksi pergerakan rambut. Reseptor yang berkapsul yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Yang pertama adalah corpusculum tactilum meissneri, bentuknya elips, tadi sudah diperlihatkan ya. Jadi terletak di papila dermis, tegak lurus terhadap epidermis, terdiri dari akson sensoris yang berkelok-kelok di antara sel swan. Fungsinya untuk sentuhan ringan, yaitu pada ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan lidah. Corpusculum lamellosum pater Pacini, bentuknya oval, besarnya kira-kira setengah kali 1 mm. 15-20 lapisan konsentris, sel swan, dan kolagen yang mengelilingi akson tidak bermelin. Letaknya jauh di dalam dermis retikuler dan hipodermis, terdapat pada dinding rektum, pankreas, vesika urinaria, genital, mame, periosteum, dan kapsula articularis. Fungsi sebagai stimulus tekanan dan getaran. Corpusculum rufini memiliki kapsul kolagen, lokasi di dermis dengan akson sensorik. Fungsinya untuk peregangan atau ketegangan atau torsi di kulit. Jadi ini adalah epidermis, ini dermisnya, ini subcutis yang tadi kita temukan, corpusculum lamellosum pater Pacini. Bulbus Krause, yaitu bentuknya ovoid. Terdiri dari kapsul kolagen sangat tipis, di sini gambarannya, yang ditembus dengan serabut sensorik, terdapat di kulit penis dan klitoris untuk merasakan getaran frekuensi yang rendah. Juga sebagai termoreseptor pada daerah khusus, yaitu konjungtiva, mukosa bibir, dan lidah, serta epinerium. Ya, ini adalah gambaran tadi reseptor-reseptor sensoris yang sudah tadi dijelaskan. Rambut atau pilus. Rambut pada masa embrio disebut dengan lanugo. Rambut ini tanpa pigmen, jarang, dan lepas sebelum lahir. Pada saat lahir, terbentuklah velus, tanpa warna, pendek, dan didapatkan sisa pada dahi dewasa serta ketiak bayi. Morfogenesis folikel rambut dewasa lengkap, yang pertama, kira-kira 18 hari postpartum setelah melahirkan jadinya. Hormon yang mempengaruhinya yaitu hormon seks, terutama androgen, adrenal, dan tiroid. Pembentukan kulit dimulai pada fetus berusia 3 bulan. Ini adalah lapisan epidermis yang akan mengalami penonjolan ke dermis, ke korium, ya, sehingga terbentuk bulbus pilik. Ujung tonjolan ini disebut dengan matriks germinalis yang melingkupi tonjolan jaringan ikat atau papila yang mengandung banyak kapiler. Kemudian akan mengalami kanalisasi, terbentuk kanal, sehingga terbentuklah selubung akar rambut luar. Karena tadi adalah epidermis yang masuk ke dermis, maka seluruh lapisan epidermis akan masuk ke dalam, tapi makin ke dalam, makin tipis, sehingga pada dasar folikel rambut hanya ditemukan sel keratinosit
yaitu stratum basal dan stratum spinosum, serta sel melanosit. Karena di sini kaya akan pembuluh darah, maka matriks akan tumbuh ke sel dan terdorong menjauhi papila. Maka makanan akan makin berkurang, sehingga terbentuklah zona keratogen, yaitu terbentuknya keratin, yang akan menjadi bagian korteks dan kutikula rambut. Jadi, zona keratogen ini terbentuk karena kekurangan nutrisi, bukan melalui butir keratohyalin. Pertumbuhan rambut selanjutnya, matriks germinalis akan terdorong ke atas dan berubah menjadi keratin. Matriks germinalis juga membentuk selubung akar rambut dalam, ini yang titik-titik ya, di luar zona keratogen yang hitam. Ini adalah zona keratogen yang menjadi korteks dan kutikula rambut. Ya, ini adalah selubung akar rambut dalam berupa keratin lunak yang kemudian akan berdegenerasi saat setinggi glandula sebasea. Selubung akar rambut dalam ini terbentuk 3 lapisan. Jadi dari kutikula rambut, di sini kalau kita lihat potongan melintang dari menampang rambut, nah, folikel rambut, jadi ini adalah medula, kemudian korteks rambut, kutikula rambut, kemudian di luar ini adalah selubung akar rambut dalam yang terdiri dari kutikula selubung akar rambut dalam, lapisan Huxley dan Henle, kemudian berhubungan dengan selubung akar rambut luar. Dan di paling luarnya ini kita temukan selubung jaringan pengikat. Ya, jadi di sini ini adalah selubung akar rambut luarnya, selubung jaringan pengikat. Antara selubung akar rambut luar dengan selubung jaringan pengikat kita temukan membrana vitrea atau glesi membran yang merupakan lamina basalis dari sel epidermis yang pada saat awal mulanya terbentuk dari invaginasi tersebut. Selubung jaringan ikat di bawah folikel rambut kita temukan musculus arrector pili yang berjalan serong melekat pada stratum papillare. Pertumbuhan rambut terdiri dari 3 fase. 1. Fase pertumbuhan atau anagen. Selubung akar rambut luar tumbuh ke bawah lagi membentuk matriks germinalis baru, berproliferasi dan diferensiasi. Kedua, fase regresi atau katagen yang berjalan singkat, involusi dan berhenti. Ketiga, fase istirahat atau telogen, yaitu di sini matriks germinalisnya inaktif dan atrofi, maka rambut akan lepas dari bulbus, selubung akar rambut luar tertarik ke permukaan dan rambut menjadi rontok. Bagian-bagian rambut jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama scapus pili atau batang rambut, yaitu rambut di atas permukaan kulit yang bisa kita pegang. Kemudian radix pili atau akar rambut yang terletak di bawah permukaan kulit, dan bulbus pili yaitu bagian di sekitar papila. Potongan melintang rambut, maka kita temukan satu ini adalah medula. Bagian tengah rambut berupa keratin lunak, banyak rambut tidak mempunyai medula. Kemudian bagian di luar ini kita ketemukan korteks, yaitu berupa keratin keras tersusun konsentris padat dan didapatkan pigmen yang memberi warna rambut. Kemudian lapisan yang tipis ini di luar dari korteks adalah kutikula rambut, dan kemudian akan kita temukan selubung akar rambut dalam yang terdiri dari 3 lapisan tadi, ya, jadi kutikula rambut, kemudian kutikula selubung akar rambut dalam bersebelahan, kemudian lapisan Huxley dan Henle, kemudian kita temukan selubung akar rambut luar yang tersusunan selnya seperti sel-sel epidermis, kemudian di sebelah luarnya kita temukan yaitu selubung jaringan ikat. Jadi ini adalah connective tissue sheath ya. Di sini, nah antara selubung jaringan pengikat dengan selubung akar rambut luar kita temukan satu lapisan yang tipis disebut dengan membrana vitrea atau glesi membran.
Ya, yang sebenarnya ini adalah lamina basalis dari stratum basal selubung akar rambut luar. Glandula sebasea terletak di dalam dermis semua bagian tubuh kecuali pada kulit tebal. Berbentuk kelenjar asiner, banyak muara asinus dengan duktus yang pendek yang berakhir pada folikel rambut. Pada daerah tertentu, glans penis, glans clitoridis, bibir, palpebra, papilla mamae, labium minus, muaranya langsung pada epidermis. Timbul dari tonjolan folikel rambut ke dermis yang berbentuk oval dan bermuara pada folikel rambut. Fungsinya meminyaki rambut dan kulit, dan sebagai bakterisid dan anti jamur yang lemah, bersifat holokrin. Sekretnya dan sisa-sisa sel mati akan dilepaskan. Bentuknya seperti botol, yaitu bagian besar disebut dengan bagian pas sekretorisnya. Ya, di sini di bagian luarnya adalah membrana basalis yang tentunya dikelilingi oleh jaringan ikat sekitarnya dari dermis. Lehernya ini adalah ductus excretorisnya. Sel terluar bentuknya basal atau gepeng, yaitu yang merupakan stratum germinativumnya. Kemudian ke sebelah dalam, selnya makin bulat karena berisi tetes lemak. Makin ke tengah makin besar dan tetes lemak makin banyak, sehingga nukleusnya pignotik dan kadang-kadang hilang. Kemudian selnya hancur, asam lemak, keratin, dan keratohyalid akan keluar sebagai sebum keluar ke ductus excretorius. Glandula sudorifera atau kelenjar keringat. Glandula ini adalah hasil invaginasi epidermis ke dermis. Dua jenis kelenjar keringat yang berbeda fungsi, struktur, distribusinya juga berbeda. Jadi di sini ada kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Pada kelenjar keringat ekrin yaitu berupa glandula sudorifera yang sekretnya dikeluarkan secara merokrin, tersebar di kulit terutama telapak kaki, fungsi mengkontrol suhu tubuh. Sedangkan kelenjar keringat apokrin itu terdapat di aksila, mons pubis, sirkum anal, kemudian glandula cerumenosa, yang duktusnya akan bergabung dengan duktus glandula sebasea dan keluar melalui folikel rambut pada meatus acousticus externus. Kemudian glandula ciliaris small, yang duktusnya akan keluar ke permukaan epidermis, yaitu atau pada folikel bulu mata. Glandula sudorifera adalah kelenjar simplex bergelung tubulosa, yaitu untuk kelenjar ekrinnya. Pas sekretorisnya terletak di subkutis atau dermis bawah, berwarna lebih pucat dari duktusnya. Epiteliknya adalah epitel kubus berlapis. Ya, 3 jenis sel kita temukan. Satu clear cells yang bening pucat di lamina basalis, fungsi menghasilkan keringat. Kemudian sel kedua adalah dark cell, di atas clear cell mengandung granula eosinophik. Ini eosinofilik, tidak melekat pada lamina basalis, fungsinya untuk sekresi glikoprotein. Kemudian kita dapatkan yang ketiga sel myoepitel yang terletak antara lamina basalis dan clear cell. Bentuknya fusiform seperti otot polos, fungsi sebagai kontraksi yang membantu kontraksi mengeluarkan sekret. Kemudian ductus excretorusnya epitel kubus 2 lapis, berwarna lebih asidofilik, berjalan spiral menuju epidermis, sehingga dindingnya sel-sel epidermis sendiri keluar melalui kristal kutis, yaitu pori-pori. Fungsinya mendinginkan kulit dengan menghasilkan keringat, dan sebagai organ ekskretoris, sejumlah nitrogen walaupun sedikit dan terhadap kelebihan garam. Ya, kemudian kelenjar keringat apokrin ini adalah kelenjar keringat yang lebih besar dari merokrin. Terdiri dari selapis kubus yang eosinofilik. Pengeluaran sekretnya adalah secara eksositosis yang mengeluarkan butir sekretorisnya, sehingga disebut pengeluaran glandula apokrin keringat ini adalah merokrin, karena ini tampak dengan mikroskop elektron. Ductus ekrin mirip dengan apokrin,
tetapi terbuka ke folikel rambut, dan glandula keringat apokrin ini dipengaruhi saraf adrenergik, sedangkan glandula ekrin, yaitu glandula sudorifera, dipengaruhi oleh saraf kolinergik. Pada gambar ini, kita akan lihat ini adalah glandula ekrin yang sudorifera, jadi kita temukan di sini, ini sel mioepitelnya, kemudian ini adalah clear cell-nya, kemudian yang gelap ini adalah duct cell-nya. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Jadi ini adalah pengeluaran secara merokrin. Ini kalau pada preparat histologi, kita akan lihat di sini, ini adalah pars secretoris glandula sudorifera, sedangkan ini adalah ductusnya. Jadi pars secretorisnya berwarna lebih pucat, dengan lapisan selnya berlapis kubus. Kemudian di sini juga kita temukan selnya berlapis 2, tetapi lebih eosinofilik. Dan ini kita lihat ini adalah glandula keringat apokrin, yaitu yang bisa kita temukan pada salah satunya pada glandula axillaris. Ini tampak eksocytosis pada bagian ujung dari sel kubus yang melapisi glandula apokrin keringat ini. Ya, jadi kalau tampak dibandingkan dengan glandula sudorifera, glandula apokrin keringat ini, maka ini adalah kelenjar merokrin yang lebih besar dibandingkan glandula sudorifera. Jadi di sini pelepasan sekretnya tetap sebagai dengan cara merokrin. Ya, di sini kalau kita lihat di sini terlihat sel yang berbentuk kubus, ya karena di sini belum terlihat eksotisitosis dari butir sekroterisnya. Unguis atau kuku terjadi pada bulan ketiga kehidupan embrional, ya. Jadi pada epidermis dorsal falang distal akan terjadi invaginasi ke dermis sehingga terbelah dan terbentuk sulcus marginalis unguis. Sel-sel epidermis di dasar sulcus membentuk matriks unguis dan sebagai radix unguis. Kemudian sel-selnya berproliferasi dan bagian atasnya akan terbentuklah korpus unguis atau lempeng kuku berupa keratin keras karena terdorong ke distal. Nah, lempeng kuku tadilah yang disebut korpus unguis. Kemudian epitel di bawah lempeng kuku disebut dengan nail bed yang terdiri dari stratum basal dan stratum spinosum. Kulit pada fascias dorsalis falang, di sisi lateralnya kita temukan alur. Tepi bebas kuku yaitu margoliber yang biasa kita potong bila kuku kita panjang. Kemudian tepi proksimal lempeng kuku yaitu disebut dengan akar kuku atau unguis. Kemudian di bagian proksimal kita temukan bagian yang namanya eponychium, yaitu lipatan stratum corneum epidermis yang meluas sebagai kutikula, dan di bawah ujung bebas kuku kita temukan eponychium merupakan lipatan epidermis. Ya, ini gambaran pembentukan dari unguis. Ya, ini jadi epidermis akan invaginasi miring, ya, memasuki dermis sehingga terbentuk matriks unguis, dan ini adalah terbentuknya sulcus unguis. Matriks unguis ini yang akan menjadi radix unguis, kemudian akan terdorong ke distal sehingga terbentuklah lempeng kuku atau korpus unguis, dan sebagai dasar dari korpus unguis adalah nail bed yang terdiri dari stratum basal dan stratum spinosum. Secara skematis gambarannya terlihat seperti ini. Dari penampang atas, maka ini yang disebut dengan alur kuku, kemudian ini adalah margoliber, ujung kuku yang biasa kita potong, kemudian kalau kita perhatikan, di bagian proksimal ada bagian seperti bulan sabit disebut lunula, kemudian ini adalah bagian kutikel, ya, dari kalau kita perhatikan dari penampang melintang, ya, jadi ini adalah kutikula rambut, kutikula dari lipatan dari eponychium, yaitu
stratum corneum yang melipat dan meluas yang disebut kutikula. Dan ini adalah corpus unguisnya. Kemudian ini adalah lempeng kuku yang amargoliber, di mana di bawah lempeng kuku ini kita temukan lipatan dari stratum epidermis yang disebut dengan hyponychium. Penyembuhan luka. Bila terjadi luka, maka yang pertama akan terbentuk pembekuan darah, kemudian faktor pertumbuhan, dan kemokin. Proses kedua adalah inflamasi, di mana sel-sel radang seperti sel leukosit dan makrofag akan keluar, yaitu pada hari kedua sampai hari ketiga. Dan epitelialisasi juga akan dimulai, yang dimulai dari stratum basal yang di tepi luka. Kemudian epidermis akan mulai tumbuh, disertai proliferasi sel-sel fibroblast, terjadi neovaskularisasi dan jaringan granulasi menggantikan bekuan darah. Yang keempat, epidermis akan memperbaiki kontinuitas luka tanpa terbentuk rambut dan kelenjar baru. Bila kolagennya berlebih, maka terbentuk jaringan parut. Untuk penyembuhan luka akan dibahas lebih detail pada pelajaran PA. Terima kasih.